Ya. Halo sobat pengangguran dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini gue bakalan membahas atau mereview film yang berjudul Alita Battle Angel, dimana film ini diadaptasi dari sebuah manga karya Yukito Kishiro dan disutradarai oleh Robert Rodriguez dan dibintangi oleh Rosa Salazar, yaitu mantan gue, dan paman gue yaitu Christoph Waltz, dan saudara gue Kim Johnson. Film diawali dengan memperlihatkan Dr. Ido di sebuah tempat pembuangan sampah, yang dimana Dr. Ido menemukan sebuah cyborg yang masih hidup. Akan tetapi cyborg tersebut badannya sudah hancur, namun inti dari cyborg tersebut atau kepalanya masih utuh. Kemudian Dr. Ido pun membawanya pulang ke rumahnya untuk memperbaiki cyborg tersebut. Singkat cerita, Alita pun turun dari kamarnya untuk menemui Dr. Ido, dan Dr. Ido mengatakan kepada Alita apakah ada rasa sakit di tubuhmu atau mati rasa, dan Alita pun menjawabnya dengan mengatakan tidak ada, dan mengatakan kepada Dr. Ido bahwa aku sedikit lapar, ingin makan sesuatu. Eat this. Get your sugar levels up. A whole lot better with the peel off. Sambil makan, Alita bertanya kepada Dr. Ido, apakah kalian tahu siapa aku? Dan Dr. Ido pun menjawabnya dengan mengatakan kita berharap kau yang memberitahu kami. Akan tetapi si Alita ini hilang ingatan. Dr. Ido pun memberitahukannya bahwa kau kutemukan di tempat pembuangan atau di tong sampah. Tubuhmu hancur, akan tetapi otak manusiamu masih utuh. It's still pretty blank. No, it's completely blank, actually. I don't even know my own name. Dr. Ido pun membawa Alita keluar untuk jalan-jalan sambil memperlihatkan keadaan di luar. Namun tiba-tiba Alita berhenti dan melihat sesuatu. Singkat cerita, Alita pun keluar dari rumah. Tiba-tiba dia bertemu dengan perempuan yang tidak lain. Perempuan tersebut adalah mantan istri dari Dr. Ido yang bernama Chiren. Chiren ini kaget melihat tubuh yang dipakai Alita, karena tubuh itu adalah tubuh untuk putrinya. Namun putrinya ini sudah lama meninggal. I was surprised to see her in her daughter's body. The daughter is dead, Shirin. You need to let it go. Oh, it's obviously not me that's cleaning something here. Dan Alita pun pergi menemui temannya yaitu Hugo. Hugo ini mengajak Alita untuk ikut bermain bersama, yaitu permainan motorball. Setelah permainan selesai, Alita dan Hugo pergi ke suatu tempat, yaitu tempat penjual coklat. Dan di sana, mereka bertemu dengan prajurit pemburu yang bernama Sapan. Check it out. It's a hunter warrior. Malamnya, Alita terbangun dari tidurnya dan melihat Dr. Ido pergi ke suatu tempat. Alita pun merasa penasaran dan mengikuti Dr. Ido tersebut dan curiga bahwa Dr. Ido ini adalah pembunuh bayaran. Dan Alita pun menghentikan Dr. Ido. Sebenarnya Dr. Ido ini adalah prajurit pemburu yang sedang mengejar buronan. Namun Alita salah paham dan mereka pun terjebak di tengah-tengah penjahat. Pertarungan pun terjadi antara Dr. Ido melawan penjahat tersebut. Namun Ido dikalahkan dengan mudah dan menyuruh Alita untuk
Namun sebaliknya Alita malah menghajar penjahat tersebut dan mengalahkannya dengan mudah. Dan pertarungan pun terjadi antara Alita dengan penjahat perempuan tersebut. Namun, pertarungan pun tidak berhenti begitu saja. Alita pun melawan Grueska, yaitu bos penjahat. Setelah pertarungan selesai, Alita langsung mengatakan kepada Dr. Ido bahwa dia ingin menjadi prajurit pemburu. Namun, Dr. Ido pun mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan aku akan melarangmu. Akan tetapi, Alita marah dan langsung meninggalkan Dr. Ido. Then I'll find out for myself. Oke, singkat cerita, Alita pun pergi menemui Hugo dan datang ke sebuah acara atau pertandingan, yaitu pertandingan motorball bersama dengan Hugo. Masochist sends Josh again flying! Tiba-tiba teman Hugo datang dan memanggil Hugo untuk memulai suatu pekerjaan, yang dimana pekerjaan Hugo ini adalah membongkar Cyborg dan menjualnya ke Vector. I'm gonna smash your skulls! Frick. I should have known. No, my friend. Keesokan harinya, Alita dan Hugo dan teman-temannya pergi keluar kota untuk melihat pesawat yang sudah rusak akibat peperangan, dan ternyata di dalam pesawat tersebut Alita menemukan sebuah badan cyborg yang masih utuh. We have to go to the command deck. It's underwater. Badan cyborg yang ditemukan Alita di bangkai pesawat itu, dia membawanya pulang dan menyuruh Dr. Ido untuk memasangkan ke tubuhnya. Namun, Dr. Ido menolak untuk memasang badan cyborg tersebut ke Alita. That's not who you are now. I'm a warrior, aren't I? You've always known. Dr. Ido pun menjelaskan bahwa ini adalah sistem senjata buatan URM yang paling canggih yang pernah dibuat, atau sebuah sistem senjata yang bernama Berserker. I will never unite you with this body. That's fine. Akhirnya, Alita meninggalkan Dr. Ido dan pergi menuju tempat pendaftaran prajurit pemburu. Dan Alita pun menjadi prajurit pemburu seperti Dr. Ido. Setelah Alita mendaftar menjadi prajurit pemburu, Alita bertemu dengan Hugo di depan bar, di mana bar ini adalah tempat berkumpulnya prajurit pemburu. Di dalam bar, Alita bertemu dengan Sapan. Sapan pun mengajak Alita dan mengatakan kenapa gadis yang imut ini bisa menjadi prajurit pemburu. Namun Alita tidak mendengarkannya dan memanggil semua prajurit pemburu untuk bersatu melawan Grueska, karena Alita dan Hugo ingin dibunuh oleh Grueska. Akan tetapi malah ditertawakan oleh Sapan dan prajurit pemburu lainnya. Hugo pun berusaha menghentikan Alita, namun Alita menyuruhnya untuk mundur.
Akan tetapi, Alita mengatakan kepada seluruh prajurit pemburu bahwa aku akan lawan kalian semua. Kalau aku menang, kalian akan ikut denganku melawan Grueska. Tiba, Dr. Ido datang dan menghentikan perkelahian tersebut sambil mengatakan tidak akan ada lagi perbaikan gratis jika kalian tetap melanjutkan perkelahian ini. Dr. Ido pun menghampiri Alita untuk membawanya pulang. Tiba-tiba, Grueska datang dengan penampilan yang baru karena sudah dimodifikasi oleh si Vector dan memanggil Alita untuk bertarung di dunia bawah atau di dunianya Grueska. Dengan cepat Alita pun ikut ke bawah. Flee! Where are you going? Alita pun berhasil mencocol mata Grueska dan Dr. Ido pun datang menyelamatkan Alita bersama dengan Hugo dan prajurit pemburu lainnya. Dan Grueska pun kabur. Kemudian Dr. Ido pun langsung membawa Alita dengan keadaan setengah badan Alita sudah tidak ada. Kemudian dengan terpaksa Dr. Ido pun memasangkan badan cyborg yang didapatkan Alita dari bangkai pesawat dari hasil peperangan itu. Akhirnya Alita pun bisa ikut pertandingan motorball yang dimana ini adalah impian Alita sejak dia dihidupkan kembali oleh Dr. Ido. Di sisi lain, Hugo pergi menemui temannya dan mengatakan bahwa aku akan berhenti dan tidak akan lagi melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Akan tetapi, temannya Hugo ini tidak menerima kalau Hugo berhenti dari pekerjaan ini. Tiba-tiba, Sapan datang dan ingin membunuh Hugo. Akan tetapi Hugo berhasil diselamatkan oleh temannya dan malah temannya yang terbunuh. Dan Hugo pun berusaha kabur. Akan tetapi Sapan tetap mengejarnya karena Hugo sudah ada di daftar buronan prajurit pemburu. Cerita kembali berfokus kepada Alita yang sedang bertanding. Namun Dr. Ido memberitahukan kepada Alita bahwa semua pemain yang ada di situ ingin membunuhmu. Alita pun melihat sekelilingnya dan ternyata benar. Tiba-tiba, saat pertandingan berlangsung, Alita mendapat panggilan dari Hugo dan memberitahukan ke Alita bahwa aku ingin dibunuh oleh prajurit pemburu yaitu Sapan. Kemudian Alita pun bergegas menemui Hugo. Cerita pun berlanjut di mana Hugo bertemu dengan Sapan dan Hugo pun ingin dibunuh. Pada akhirnya Hugo pun dibunuh oleh Sapan. Namun tiba-tiba di tempat kejadian ada Chiren dan melihat Alita. Dan dengan ilmu kedokterannya Chiren pun membela Hugo dan menyelamatkan Hugo dan menyisahkan kepalanya. It was brilliant. There's no brain damage. Singkat cerita, Alita pun datang ke tempat pendaftaran prajurit sambil memanggil nama Vector. Karena menurut Alita, gara-gara Vector lah Hugo bisa begini.
dan menghancurkan semua yang ada di sana. Akhirnya Alita pun bertemu dengan Vector. Tiba-tiba Grushka datang dan menyerang Alita. Akibat serangan dari Grushka, Alita pun teringat dengan masa lalunya. Destroy Zalem. Kemudian Alita mengatakan kepada Vector dan Grushka, "Aku sudah tahu siapa musuhku." Dan dengan cepat Alita membelah badan Grushka, kemudian membunuh si Vector. Estimating who I am. Until next time. Remember. Sialnya, si Hugo ini mencoba untuk mendaki naik ke Salem dan tidak mendengarkan Alita. Film pun berakhir dengan ending yang sangat menyedihkan sekali dan sangat mempermalaskanku. Dan cerita pun berakhir.